warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fariza dengan nomor NIM 2310212P. Di sini saya ingin membuat tugas keperawatan kritis dengan dosen pengampuh Nasrian Nuari Pratama MK. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep keperawatan kritis dan penggunaan alat ventilator. Sebelum kita membahas penggunaan alat ventilator, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai definisi dari keperawatan kritis. Keperawatan kritis merupakan keahlian khusus di dalam ilmu keperawatan yang dihadapkan secara rinci kepada manusia sebagai pasiennya yang bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Sedangkan perawat kritis merupakan perawat yang profesional, yang resmi, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian yang optimal. Untuk pasien kritis sendiri merupakan pasien yang mengalami pemburukan patofisiologis yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari beberapa ruangan. Untuk pertama kali pasien datang disebut dengan ruangan UGD, unit gawat darurat. Untuk tindak lebih lanjut, untuk perawatan intensif dikenal dengan ICU, yaitu adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis. Sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner yang disebut dengan unit perawatan intensif koroner, intensive care coronary, atau lebih dikenal ICCU. Peran keperawatan kritis sendiri dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu adalah menghormati dan mendukung hak pasien untuk pengganti pasien yang ditujukan untuk pengambilan keputusan. Di sini bertujuan untuk menghormati nilai-nilai dan keyakinan dan hak-hak pasien. Yang kedua, ikut membantu pasien dan keluarga ketika dibutuhkan untuk pendampingan demi kebutuhan pasien, seperti menyediakan pendidikan dan dukungan untuk pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. Seperti kita akan bertindak sebagai perawat, di mana mendukung pasien bila diperlukan tindakan keperawatan yang berhubungan dengan pasien dengan tujuan memperbaiki keadaan pasien sehingga pasien dapat sembuh secara optimal. Konsep keperawatan kritis sendiri dapat kita lihat di sini ada beberapa aspek yang kita perhatikan. Yang pertama, keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberi asuhan keperawatan. Yang kedua, data akan dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Yang ketiga, identifikasi masalah atau kebutuhan pasien sesuai dengan prioritas yang harus didasarkan pada pengumpulan data. Di sini untuk memprioritaskan masalah pasien biasanya kita menggunakan hierarki Maslow. Yang keempat, rencana asuhan keperawatan harus tepat diformulasikan. Rencana asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dan kebutuhan pasien berdasarkan kebutuhannya. Sedangkan hasil dari asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus dan secara berkala. Lalu bagaimana dengan isu dan legal dari keperawatan kritis? Keperawatan ruangan intensif atau kritis merupakan pemberian pelayanan keperawatan yang mencerminkan pemahaman akan aspek etika dan legal kesehatan. Perawatan kritis harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan standar rumah sakit di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, etika. Etika yang ditujukan untuk mengukur perilaku yang diharapkan dari manusia sehingga terdapat angkatan profesi, di mana biasa kita sebut dengan kode etik perawat. Di sini dalam menjalankan tugas dalam merawat pasien kritis khususnya ataupun pasien biasanya, kita harus kembali lagi kode etik perawat. Yang terakhir adalah kumpulan hukum atau peraturan keperawatan yang telah
diembankan kepada keperawatan kritis harus sesuai dengan standar pelayanan keperawatan. Lalu, bagaimana dengan kecenderungan tren dan isu keperawatan? Di sini keperawatan kritis merupakan keahlian khusus di mana ilmu perawat yang menghadapi secara rinci dan manusia yang bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Ditekankan di sini keperawatan kritis sangat mengancam jiwa. Jadi perawat kritis harus bertanggung jawab untuk memastikan pasien kritis dan keluarganya mendapat keadaan obat sembuh yang optimal. Yang kedua yaitu adalah suatu pekerjaan sebagai seorang perawat rumah sakit maupun bagian dari staf promedia tidak membuat perawat bisa menghindari dari tanggung jawab dan kewajiban mematuhi hukuman dalam setiap tindakan atau pelayanan keperawatan yang dilakukan. Sedangkan konsep keperawatan kritis sendiri dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya itu untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua, konsep keperawatan kritis itu adalah pengkajian. Pengkajian di sini dilakukan kepada semua sistem tubuh untuk menopang dan mempertahankan sistem-sistem tersebut, tetapi tidak menjadi kegagalan dalam keperawatan kritis. Dalam melakukan asuhan keperawatan kritis, di sini kita ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan seperti biasanya. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Di sini saya ingin sedikit membahas dari pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal di mana keperawatan intensif sama dengan pengkajian umumnya, yaitu dengan pendekatan sistem yang meliputi aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual. Namun, pada pasien kritis yang dirawat dengan menggunakan alat-alat bantu mekanik seperti alat bantu nafas, di sini pengkajian harus diarahkan pada hal-hal yang lebih khusus, yakni terkait dengan terapi dan dampak dari penggunaan alat tersebut. Untuk diagnosa keperawatan sendiri, di sini keperawatan diagnosa setelah dilakukan pengkajian secara komprehensif, data kita kumpulkan, lalu kita interpretasikan, kemudian dianalisa, dan muncullah masalah atau diagnosa keperawatan. Di sini kriteria yang kita angkat menjadi diagnosa itu adalah sesuai dengan kebutuhan pasien yang dimana mengancam dari nyawa pasien. Yang ketiga adalah perencanaan. Di sini perencanaan tindakan keperawatan dibuat apabila diagnosa telah diprioritaskan. Prioritas masalah dibuat berdasarkan pada ancaman risiko dan ancaman hidup. Dan selanjutnya itu adalah intervensi. Setelah kita perencanaan, maka masalah tersebut kita intervensikan. Suatu intervensi merupakan suatu tindakan dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap klien sesuai dengan rencana tindakan. Di sini dalam intervensi maka akan kita implementasikan pada tahap lanjutannya, di mana dengan memperhatikan bentuk observasi, tindakan prosedur, dan tindakan kolaboratif serta pendidikan pada pasien. Setelah kita intervensi, akan kita implementasi. Setelah kita implementasi, kita rasakan cukup berhasil, maka akan kita evaluasi. Evaluasi sendiri dapat dilakukan kepada pasien dengan proses pengamatan, di mana kita melihat dari ditunjukkan dengan gejala yang muncul. Di sini pertama kali untuk mencegah krisis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapai ke tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadinya kematian. Dalam melakukan evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkala selama masalahnya masih sama dan intervensinya juga masih sama. Bila dirasakan evaluasinya tidak cukup baik, maka boleh intervensinya kita hentikan, kita ganti dengan masalah yang baru. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ventilator mekanik. Ventilator mekanik sendiri merupakan alat bantu nafas
yang digunakan sebagai ventilator, di mana berfungsi untuk memompa nafas akibat kelelahan atau kegagalan fungsi, dengan tujuan memperbaiki pertukaran gas terutama dan untuk penunjang terapi lain. Sedangkan tindakan untuk memberi nafas menggunakan alat mekanik dengan tujuan mengganti kerja alat nafas dan memperbaiki pertukaran gas, di mana penggunaan alat ini tidak dapat menimbulkan penyulit bagi paru-paru dan maupun organ lainnya. Tujuan dari penggunaan ventilasi mekanik yang pertama, memperbaiki pertukaran gas dengan mengatasi hipoksemia. Yang kedua, menurunkan hiperkarbia. Yang ketiga, memperbaiki asidosis respiratory akut. Yang kedua, mengatasi distres nafas seperti menurunkan konsumsi oksigen dan menurunkan beban kerja otot nafas. Yang keempat, memperbaiki keseimbangan asam basa dalam tubuh seperti membuka atelas dan memperbaiki komplain dan mencegah cedera paru yang lebih lanjut. Yang keempat, mengontrol eliminasi karbon dioksida, sebagai contoh penderita dengan tingkat intrakranial yang meningkat. Yang kelima, menurunkan kerja jantung dengan pasien gagal jantung. Yang keenam, profilaksia, di mana itu pasca besar operasi pasca bedah yang besar. Di sini ada jenis-jenis ventilasi dapat kita lihat berdasarkan fungsi dan tujuannya. Jenis ventilasi dibagi menjadi dua, yaitu ventilasi tekanan negatif yang bekerja dengan cara membuat lingkungan bertekanan negatif di sekeliling dada sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ventilator dengan tekanan positif bekerja dengan cara membuat tekanan positif ke dalam jalan nafas sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Dalam membuat komponen setting ventilator di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fraksi oksigen harus 100%. Di sini harus kita lihat adalah kadar oksigennya, satuan dalam persentase. Yang ketiga adalah kasus gangguan oksigenisasi. Yang kedua, volume tidal. Di sini dapat kita lihat dari 10 sampai 15 ml kilogram per BB. Yang ketiga, frekuensi napas harus 10 sampai 15 kali per menit. Yang keempat, aliran inspirasi 40 sampai 60 kali per detik. Yang kelima, positive and exercise posture. Di sini kita melihat pada tekanan darah harus sebesar 3 sampai 7 cm H2O dan mempengaruhi hemodinamika dari jantung tersebut. Selanjutnya, ketika sudah kita siapkan peralatannya, setelah kita pasangkan, di sini kita harus melakukan pemantauan dan perawatan pada pasien, baik pada mesin dan pada pasiennya. Pada faktor mekanik, kita harus seperti pemasangannya dan pemantauan dan perawatannya. Di sini pemantauan faktor mekanik dapat kita lihat dari ketersediaan sumber daya listrik. Di sini kita menggunakan PLN, jadi yang harus kita perhatikan adalah kabelnya. Yang kedua, tekanan GA sentral. Yang ketiga, humidifier baik yang terisi air. Yang keempat, perawatan ET, electrothrobal tube. Yang keempat adalah jalannya dari venti tersebut atau yang lebih kita kenal dengan sirkuit. Untuk pemantauan pasien sendiri dapat kita lihat dari pemeriksaan fisik, ahli baring, foto torak, saturasi oksigen, dan tidak lupa kita untuk suction berkala untuk menjaga kepatenan jalan napas pasien tersebut. Selanjutnya itu adalah komplikasi dari ventilator. Di sini komplikasinya yang pertama adalah jalan napas. Dapat terjadi aspirasi, penurunan kebersihan sekresi, dan infeksi. Untuk selang endotrachealnya kita pastikan tidak terlipat, terpasang dengan benar, tidak terjadinya edema tracheal. Untuk komplikasi pada alat ventilasi sendiri seperti malfungsi ventilator harus kita atasi, bertrauma, hipotensi, dan penurunan curah jantung.
Lalu bagaimana tentang prinsip perawatannya? Di sini dalam merawat pasien menggunakan ventilator terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mencukupi kebutuhan oksigen pasien dan memperbaiki pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dan menghentikan penyulit dari pengeluarannya karbon dioksida. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai SOP dari penggunaan ventilator. Di sini yang pertama saya akan membahaskan pengertian dari ventilator tersebut. Ventilator adalah alat yang mampu membantu sebagai atau pengambilan ahli pertukaran gas di paru-paru untuk mempertahankan kehidupan pasien. Dengan tujuan yang pertama, memberikan kekuatan mekanisme pada sistem pernapasan untuk mempertahankan ventilasi yang fisiologis. Yang kedua, manipulasi airway pressure dengan corak ventilasi untuk memperbaiki efisiensi dan oksigenisasi. Yang ketiga, mengurangi kerja mikrokard dengan cara mengurangi beban kerja nafas. Setelah kita lakukan tersebut, kita kembalikan ke kebijakan dalam ruang lingkup ruang ICU. Dalam prosedur pemasangan, di sini ada harus beberapa alat yang harus kita siapkan. Yang pertama ada alat, yang kedua ada pasien. Untuk alat sendiri yang kita haruskan adalah set ventilator, aqua steril, dan oksigen yang harus dihubungkan kepada venti. Sedangkan kepada pasien sendiri dan keluarganya kita harus memberikan informed consent, pemberian penjelasan dari pemasangan ventilator. Yang ketiga, mengatur posisi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah cara kerjanya. Di sini cara kerja ventilator sangat mudah. Yang pertama, menghubungkan ventilator dengan sumber listrik dan menghubungkan dengan sumber oksigen dengan udara tekanan tinggi. Dilanjutkan dengan isi humidifier dengan aqua steril sampai batas yang ditentukan, dan pastikan breathing sirkulasi apakah ada kebocoran, dan tes fungsi masing-masing para set sedang menggunakan. Di sini sangat dibutuhkan kalibrasi yang tinggi sebelum kita pastiin bahwa alat tersebut benar-benar masuk pada pasien. Setelah kita kalibrasi, selanjutnya kita aturkan mesin sesuai dengan klarifikasi kerja yang dibutuhkan pada pasien. Setelah kita atur alat, kalibrasinya sudah benar, selanjutnya kita siapkan alat untuk disambung dengan konektor ETT pasien yang telah dipasangkan. Sekian, terima kasih. Inilah sedikit pemaparan dari tugas saya. Di sini saya ingin tadi menjelaskan mengenai konsep keperawatan kritis dan penggunaan alat ventilator. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.